Alhamdulillah saat ini saya usaha di bidang ini pengembangbiakan, yaitu sawo raksasa atau yang biasa disebut mame sapote. Perbedaannya sangat signifikan ya. Kalau sawo biasa itu sekilo taruhlah isi 10 ya. Kalau yang sawo raksasa itu bisa 7 sampai 3 kilo bahkan 4 kilo bisa. Memilih ke mame sapote yang pertama dari kelangkaannya. Untuk dulu masih langka, masih jarang banyak yang punya. Terus yang kedua itu dari eksotiknya itu, buah kok bisa segede ini, seraksasa ini. Padahal itu kan bisa 10 atau bahkan bisa dibilang hampir 20 kali lipat bisa dari sawo pada umumnya ya. Oh, ada bijinya sudah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujianto, owner dari MJ Nurseri yang beralamatkan di Dukuh Miliran, RT 11 RW 5, Desa Taji, Kecamatan Juring, Kabupaten Klaten. Alhamdulillah saat ini saya usaha di bidang ini pengembangbiakan, yaitu sawo raksasa atau yang biasa disebut mame sapote. Untuk fokus budidayanya kurang lebihnya sekitar 6 atau 7 tahun ya kurang lebihnya. Tapi kalau sudah punyanya sekitar 8 tahun lebih ya. Tapi baru fokusnya di itu. Untuk lebih terangnya tuh waktu ngebunkan di kebun sini tuh awal corona itu saya mulai ngebunkan di sini itu awal corona. Jadi tahun 2020 ya, bulan Maret itu. Mame sapote ini asal usulnya berasal dari Meksiko ya, Amerika. Termasuk Indonesia udah lama sih benar. Tepatnya di tahun berapa saya juga nggak tahu ya, yang pasti sudah insya Allah 30 atau hampir 50 tahun yang lalu saya sudah ada, cuma hanya beberapa yang punya aja atau antar kolektor atau antar yang sudah kenal dengan penggemar dalam dulu ya. Nah itu, dan sekarang sudah mulai dikembangkan. Saya lebih cenderung memilih ke mame sapote yang pertama dari kelangkaannya. Untuk dulu masih langka, masih jarang banyak yang punya. Terus yang kedua itu dari eksotiknya itu, buah kok bisa segede ini, seraksasa ini. Padahal itu kan bisa 10 atau bahkan bisa dibilang hampir 20 kali lipat bisa dari sawo pada umumnya ya. Itu sampai segitu, sampai heran waktu itu, waktu dibilang warnanya merah, pada umumnya kan cuma warnanya kan coklat tadi ya, coklat itu bisa merah, terus harum, manis, rasanya kok enak sekali gitu. Terus kemudian dari nilai ekonominya ya, atau nilai jualnya, harga jualnya tanaman mame sapote termasuk bisa dibilang itu agak stabil ya, karena beda sama tanaman yang lain. Kalau seperti katakanlah ya tanaman bunga yang waktu anthurium ya, kalau naik cepet banget, kalau turun juga anjloknya luar biasa itu. Tapi mame itu alhamdulillah yang saya tahu itu sudah sekitaran ya kurang lebih 20 tahun yang lalu kok harga masih kayak gini. Biarpun sekarang tuh harga sudah agak turun ya, tapi ya masih nilai ekonomisnya masih lumayan tinggi juga sebenarnya. Dulu awal-awalnya itu saya dari kenalnya mame sapote dari cangkok juga ya. Cangkok kalau beli, ya ini pengalaman pribadi saya, beli 10 hari atau seminggu mati, beli lagi sebulan mati, beli lagi. Ada pernah yang beli besar itu kurang lebih 2 meteran, selang berapa bulan mati juga. Saya sampai hampir pasrah itu. Wah, saya kayaknya nggak cocok di mame sapote ini ya. Saya ngobrol sama temennya senior begitu, jangan, kamu nggak boleh dulu, kamu harus mencoba yang sambung susu kayak gitu. Waktu itu kan sambung susu namanya, sistem banyak tapi dengan sambung susu. Wah, harganya mahal ya gitu. Enggak, kamu tak modal ini, harganya tak kasih harga 3 juta. Waktu itu paling sekitar setengah meter tingginya, 3 juta. Kemudian modal saya habis ini tinggal 800 ya gitu. Kalau boleh tak cicil gitu, yang kurangnya boleh. Alhamdulillah dicicil. Kemudian saya amati antara sambung susu dengan cangkok, alhamdulillah ada perbedaannya, sangat signifikannya. Jadi yang sambung susu itu perkembangbiakannya pertumbuhannya lebih cepat, yang cangkok itu agak lama gitu.
dan apa namanya, tahan banting juga yang sambung susu tadi, nggak begitu nggak begitu manja istilahnya. Nah, dari situ saya timbul semangat lagi. Alhamdulillah saya sampai sekarang yang fokus budidayanya via yaitu atau lewat cara sambung susu. Untuk yang sudah sambungan atau sambung susu dari proses itu, lepas itu insya Allah kurang lebihnya 2 tahun sudah mulai belajar berbuah. Itu tergantung si belinya dari kecil atau dari besar. Kalau dari besar insya Allah 2 tahunan sudah mulai. Bahkan ada yang 1 tahun kemarin udah ngapain pada berbuah. Dan untuknya juga nggak begitu ribet ya untuk pemeliharaan pemupukannya. Kalau pupuknya saya menggunakan kohe kambing ya, yang sudah fermentasi. Udah untuk pupuknya yang untuk kimianya saya menggunakan NPK. Dan itu istilahnya nggak wajib pakai itu, nggak apa-apa. Dan kalau saya pakainya itu setiap 3 minggu atau 1 bulan sekali. Kalau untuk lebih maksimal lagi sebenarnya ada, cuma kalaupun pakai itu aja sudah cukup sebenarnya. Kalau mau lebih, kalau ini sudah tak produksi buahnya secara komersil gitu ya, itu bisa nanti kedepannya bisa dipelajari lagi, atau itu paling enggak ya pakai MKP sama kayak NU3 itu bisa. Itu untuk menguatkan waktu pasca dia mau berbuah itu, pembungaan sampai berbuah itu. Untuk mame sapote sendiri untuk selama ini yang saya alami itu sebenarnya minim penyakit. Cuma ada juga ya, biarpun minim juga ada ya. Itu kalau di atas tanah itu penyakitnya ulat itu juga minim. Terus ada kutu loncat atau putih-putih itu. Kalau orang Jawa dulu ngarai banji itu. Kalau untuk yang simple, kalau saya pakainya lanet itu. Itu bentuknya seperti kayak tepung tuh. Ya powder itu nanti kita campurkan dengan air, tinggal nyemprotkan aja, insya Allah sudah lumayan bagus itu nanti sudah. Kalau yang dari dalam, kalau di pot ya, di pot itu ada penyakitnya orep atau oleng-oleng, terus ada cacing. Nah, cacing itu memang kalau di pot dia juga bisa merugikan kalau kebanyakan. Karena itu nanti akan tanahnya media akan rusak. Beda sama yang di tanah. Kalau di tanah cacing lebih bagus. Perbedaannya sangat signifikan ya. Kalau sawo biasa itu sekilo taruhlah isi 10 ya. Kalau yang sawo raksasa itu bisa 7 sampai 3 kilo bahkan 4 kilo bisa. Ini segini ini baru. Ini paling tidak ada 1,5 ini, tidak ada 1,5 kilo. Ada yang 2 kali ini, 3 kali ini bisa. Kemarin ada yang sering, sampai orang Padang ngumun, hampir bola itu. Hampir di tempat saya ya, kebun saya itu yang saya kembangkan itu ada sekitar 10-an varietas lebih. Ada yang bentuknya bulat, ada yang panjang. Rasanya juga beda-beda. Ada yang cenderung ke biji lembu, ada yang cenderung ke melon, ada yang juicy, ada yang pulen, beda-beda. Jadi warna hampir rata-rata merah, cuma ada yang oranye juga. Ada lagi yang pulen banget kayak telo ketan itu orang Jawa bilang. Ada itu varietas baru itu yang selama ini saya pelajari untuk matangnya itu menurut saya lebih bagus matang di petiknya. Jadi bukan di atas pohon. Kalaupun ada nanti juga minim, misalnya karena matang di pohon itu nanti rata-rata jatuh. Dia akan orang Jawa bilang nyeplot atau pecah itu, hancur ya itu. Sebenarnya mudah untuk kita mengecek ya, ini sudah tua atau belum. Itu tinggal kita kuek gini aja, pakai kuku. Dia nggak akan busuk. Mau dilukai sampai 10 kali pun dia akan menutup dengan sendirinya. Ya ini kelebihan sebuah mame, khususnya mame samput ya. Biarpun dilukai sampai 10 kali bahkan lebih, dia nggak busuk. Itu. Jadi kalau mau katakanlah mau panen itu tinggal dikuek gini aja, trik gitu. Kalau sudah merah berarti dia sudah, kuku saya bisa potong. Sehingga ini ya coba semua ini seperti ini. Kalau dikuek gini sudah merah, lihat saya seperti ini, seperti itu. Setelah kita petik nanti ada beberapa cara ya untuk biar cepat matang atau untuk merambat kematangan bisa. Kalau mau cepat matang, ini nanti dikerok. Ini kan ada semacam sisik. Ya. Nanti kita kerok gini. Itu nanti
Setelah itu dicuci, itu kurang lebih matang dalam waktu kurang lebihnya 5 hari. Kurang lebih 5 hari matang. Dibiarkan di atas meja. Setelah dikerik, dicuci itu tadi, ditiriskan kan, ditaruh di atas meja itu, dia akan matang kurang lebihnya 5 hari. Tapi kalau cuma dipetik aja, tuh ditaruh di atas meja, kurang lebihnya 7-10 hari. Kalau lebih lama lagi, ditaruh di kulkas. Itu bisa berbulan-bulan. Ya, sebulan bahkan 2 bulan enggak apa-apa. Tapi syaratnya harus setelah dibelah jadi 2, jangan ditaruh lagi, tapi dengan cara dikasihkan di nampan, dia terbuka, nggak ditutup sama sekali. Alhamdulillah untuk mame sapote, khususnya untuk mame sapote ya, potensinya sangat luar biasa, masih luar biasa. Untuk hasilnya sebenarnya dari berbagai sumber ya. Salah satunya dari penjualan bibit, terus yang keduanya juga dari penjualan buah. Kalau nanti buahnya itu beruntung ada bijinya, bisa disemai, dan semaian pun itu bisa apa yang membutuhkan untuk bahan dari sambung tadi ya. Untuk sekarang sebenarnya peluangnya untuk banyak masih lumayan bagus ya, apalagi untuk permintaan buah ya. Sebenarnya untuk masuk ke pasar pun belum sekarang, toko-toko pun belum, apalagi supermarketnya. Khususnya para muda, mari kita jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan ogah-ogahan untuk berkecimpung khususnya di pertanian. Sebenarnya di balik pertanian ini ada janji-janji yang menjanjikan, bukan janji-janji doang, cuma janji yang sangat-sangat menjanjikan, yang sangat menggiurkan sebenarnya. Kalau kita dalami, kalau kita tekuni, insya Allah nanti jadi sumber yang sangat menyenangkan gitu. Ya, untuk harga sawunya sendiri ya, untuk satu ini, untuk di saya masih kisaran sekarang ya, masih sekitar 150, bukan kiloan ya, tapi saya jualin per buah. Mungkin di teman-teman juga ada yang masih 150, bahkan ada yang mungkin lebih tinggi lagi, atau mungkin masih udah di bawahnya, saya juga kurang tahu ya. Tapi saya masih di skala 150 per bijinya ini. Usia petik itu dari berapa bulan, Pak? Oh ya, kalau untuk mame sapote sendiri ya, itu dari perentil ya, perentil kecil sampai siap petik itu kurang lebih 10-1 tahun, bahkan ada yang lebih itu. Makanya perlu kesabaran ini, perlu kesabaran untuk memetik yang siap matang atau yang sudah tua ini, memang perlu kesabaran. Saya memerlukan kurang lebihnya yaitu 1 tahun paling tidak. Itu kalau ada yang berminat bisa menghubungi saya Mujianto atau MJ Nurseri dengan nomor WA 0878 3499 7501. Demikian ulasan dari saya mengenai sawo raksasa atau mame sapote di kebun MJ Nurseri. Kalau untuk lebih kenalnya lagi, monggo pinarak ke kebun MJ Nurseri dengan alamat tadi ya, atau di Google Map ya, ketik saja MJ Nurseri Juwiring Klaten, sudah ada. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol panjang di kebun MJ Nurseri. Mari kita dalam berusaha, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah pasti akan mempermudahkan. Monggo kita semangat dalam berwirausaha. Oh, ini. Oh, besar banget. Iya. Oke, 1. Manis sekali. Lumbar. Iya. Menarik sih.